Puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita datang di tempat ini dengan tujuan untuk kita memuliakan nama Tuhan. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali datang beribadah bersama-sama dengan kita. Kami berharap di minggu-minggu yang akan datang kita bisa sama-sama untuk beribadah dengan Tuhan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan hari. Kita sama-sama buka Alkitab kita dalam kitab Roma pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Roma pasal 5 ayat 8 sampai yang ke-10. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang jemaat Tuhan bersama-sama berdiri. Saya membaca ayat yang genap dan Bapak Ibu jemaat Tuhan membaca ayat ganjil. Dan di ayat yang ke-10 nanti kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Ayat 10, 2, 3. Sebab jika ketika kita masih sempurna diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh Puji Tuhan. Silakan duduk. Saya memberikan tema yaitu kasih Allah bagi kita. Kasih Allah bagi kita. Surat Roma adalah satu-satunya surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang belum dikenal oleh Rasul Paulus. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena jemaat yang ada di Roma bukanlah didirikan oleh Rasul Paulus, tetapi mungkin didirikan oleh orang-orang Makedonia dan orang-orang Asia yang bertobat di bawah pelayanan Paulus, dan orang-orang Yahudi yang bertobat pada hari Pentakosta. Oleh karena itu, surat Roma ini tidak banyak dipengaruhi oleh situasi kondisi dari jemaat itu sendiri, sehingga surat Roma ini lebih bersifat objektif dan memperlihatkan kemurnian pengertian Rasul Paulus akan ajaran Kristus. Makanya di sini kita bisa sama-sama melihat bagaimana Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Namun ada sebuah pertanyaan di sini, ya. Dari ayat yang sudah kita baca dari ayat 8 sampai ayat yang ke-10 tadi. Apa bukti kasih Allah bagi saya dan saudara? Ya, kalau kita lihat di ayat 8 tadi, coba slide-nya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Pertanyaannya di sini, apa bukti kasih Allah itu kepada kita? Yang pertama, bahwa Kristus telah mati untuk saya dan saudara. Ya, di ayat 8 ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika masih berdosa. Ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, begitu sayangnya Allah itu bagi saya dan saudara, sampai Ia merelakan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya, untuk dikorbankan bagi saya dan saudara.
Dia merelakan anaknya yang tunggal ini mati di kayu salib untuk menebus setiap kesalahan, kelemahan saya dan saudara. Kalau kita sejenak melihat dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat Injil Yohanes 3 ayat 16, ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita mengingat ayat ini adalah tema dari Natal gereja kita tahun 2021 kemarin. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia memberikan anaknya satu-satunya untuk saya dan saudara. Seharusnya saya dan saudara inilah yang menerima hukuman itu. Sebab kalau kita lihat dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23, di sana berbicara mengenai upah dosa adalah maut. Nah, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Seharusnya saya dan saudara yang berada di kayu salib itu, seharusnya saya dan saudara itu yang mengalami penyiksaan itu. Tetapi itu semua Allah ambil dari kehidupan kita dan ditaruh kepada anaknya, supaya kita tidak binasa. Supaya apa? Kita memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan itu adalah bukti bahwa Allah itu mengasihi saya dan saudara. Dan kasih-Nya begitu besar dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa bukti kasih Allah dalam kehidupan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan? Di ayat yang ke-9 dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Tidak ada seorang pun yang di muka bumi ini yang benar di mata Tuhan. Atau jangan-jangan ada yang menganggap, wah saya Pak Pendeta orang yang paling benar di muka bumi ini. Ada? Ada? Pastinya tidak ada. Kita semua di muka bumi ini adalah orang yang berdosa. Betul atau betul? Tidak ada seorang pun di muka bumi ini orang yang benar. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Melalui darah Kristus kita sudah dibenarkan. Melalui pengorbanannya, Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Roma dan kepada kita yang hadir pagi hari ini, bahwa kita sudah dibenarkan melalui darah anak domba Allah yang mahal itu, membenarkan kehidupan kita. Oleh karena itu, kita yang sudah dibenarkan oleh Allah, kita yang sudah dibenarkan
jangan hidup di dalam dosa lagi. Amin. Jangan hidup dengan hal-hal yang tidak benar. Lakukanlah hal-hal yang benar. Supaya apa? Supaya kita tetap dalam koridornya. Karena Yesus mati hanya satu kali untuk selama-lamanya. Kalau kita hidup tidak benar, berarti seakan-akan kita meminta Yesus mati di kayu salib untuk kedua kali. Makanya sangat penting bagi saya dan saudara untuk memproses diri kita. Sudahkah kita hidup benar di hadapan Allah? Sudahkah kita hidup kudus di hadapan Allah? Sudahkah kita hidup sempurna di hadapan Allah? Kalau belum, yuk kita sama-sama mulai melakukan hal-hal yang benar di hadapan Allah. Yang setuju katakan amin. Supaya jangan kita menyalibkan Yesus untuk kedua kali. Cukup satu kali Yesus mati di kayu salib untuk menebus setiap kelemahan, dosa, ketidaksempurnaan yang saya dan saudara miliki. Makanya sangat penting, sekali lagi saya mengatakan, untuk kita meng-cross-check diri kita sendiri. Jangan meng-cross-check kehidupan orang lain, jangan. Ujung-ujungnya kita menjadi hakim. Betul atau betul? Ya. Kalau kita meng-cross-check diri orang lain, seakan-akan kita yang menjadi hakim. Padahal hakim kita adalah Bapa di surga. Ya. Bapa di surga adalah hakimnya. Ketika kita nanti kembali ke rumah Bapa di surga, Dialah yang menentukan mana yang salah, mana yang benar. Tetapi kita bisa meng-cross-check diri kita sendiri, supaya kita bisa mengevaluasi hidup kita, supaya kita bisa, sudah benarkah hidup kita ini di hadapan Allah? Sudahkah kita seturut dengan kebenaran firman Allah? Kalau belum, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk kita mulai melakukan setahap demi setahap untuk kita hidup benar di hadapan Allah. Jangan sampai kita menyalibkan Yesus untuk kedua kali. Kasihan, ya. Coba saya minta di situ kalau tidak salah ada video tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, kita lihat sejenak. Kita akan melihat bagaimana kehidupan Yesus ketika Dia mati di kayu salib. Ya, sambil dipersiapkan, kita akan lanjut poin yang ketiga. Ya. Kalau kita melihat di ayat yang ke-9 itu di bagian terakhir, ya, dikatakan apa? Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya. Kita memperoleh keselamatan daripada Allah. Berulang kali ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat menjamin keselamatan itu bagi saya dan saudara. Tidak ada seorang pun orang tua yang bisa menjamin keselamatan bagi anaknya. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan kita dari murka Tuhan. Karena itu kita patut bersyukur. Kita memperoleh keselamatan yang berasal dari Tuhan. Hanya Dialah yang bisa menjamin keselamatan itu bagi saya dan saudara.
Tidak ada seorang pun yang dapat bisa menjaga. Hanya Yesus yang bisa menjamin keselamatan itu dalam hidup kita. Dan keselamatannya itu keselamatan yang sempurna. Dan itu sudah diberikan dalam hidup kita. Bagaimana respon kita akan keselamatan yang kita? Pastinya kita akan mengerjakan keselamatan. Filipi 2 ayat 12. Ya, bahwa keselamatan itu harus dikerjakan. Filipi 2 ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan keselamatan itu harus kita kerjakan dengan takut dan gentar, dengan sungguh-sungguh taat, supaya kita bisa memperoleh keselamatan. Ini sangat penting bagi kita untuk kita bisa mengerjakan keselamatan. Dan yang terakhir, di ayat yang ke-10 dalam Roma pasal 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika kita masih seturut diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak. Tanpa disadari Bapak Ibu Saudara kasih, hubungan kita dengan Bapa ternyata sudah putus. Ya, sudah putus. Karena apa? Dosa. Hubungan kita dengan Bapa itu sudah terputus karena dosa. Dimulai dari sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya. Namun Bapa di surga tidak mau hubungan kita dengan Dia terputus. Makanya Dia merelakan anaknya yang tunggal mati di kayu salib untuk memperdamaikan kehidupan kita sebagai anak-anak. Dan hubungan kita kembali tersambung kembali melalui karya penyaliban Kristus. Salib Kristus inilah jembatan untuk menghubungkan kita dengan Bapa. Nah ini dia. Coba kita lihat sejenak. Lihat. Bagaimana penderitaan yang harus Yesus alami. Dia dicambuk, disiksa, diejek, bahkan dianiaya seperti tubuhnya seharusnya saya dan saudara yang mengalami penyiksaan seperti itu. Seharusnya saya dan saudara yang mengalami penganiayaan seperti itu. Tapi itu semua Dia ambil dan ditaruh kepada anaknya yang tunggal, supaya kita tidak mengalami penderitaan. Makanya saya mengatakan, jangan kita sampai menyalibkan Yesus untuk kedua kali. Tapi mari kita koreksi diri kita supaya kita tetap hidup benar
mungkin cukup. Begitu sedihnya hati kita melihat penganiayaan yang harus Yesus. Begitu sakitnya. Makanya kita jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak benar. Jadi poin yang terakhir tadi saya mengatakan, kita telah diperdamaikan melalui karya penyaliban Kristus. Hubungan kita antara Bapa dan anaknya disatukan kembali, diperdamaikan kembali. Kita ini adalah anak-anak. Dia tidak mau hubungan saya dan saudara itu terputus dengan Bapa. Yang seharusnya kita tetap bisa berkomunikasi. Putus karena rusak. Tapi dia mengaruniakan anaknya yang cinta. Melalui karya penyaliban Kristus, hubungan kita kembali disatukan. Dan hubungan kita dengan Bapa bisa terjalin dengan baik. Ya. Luar biasa kasih Allah dalam kehidupan. Luar biasa cintanya dalam kehidupan kita sebagai anak. Dia sudah membuktikan kasihnya bagi saya dan saudara pada hari-hari ini. Dia memberikan kasih yang sejati. Kalau hari Selasa kemarin, kalau tidak salah, saya pernah berkhotbah tentang kasih. Bagaimana kasih itu terdiri dari 4. Ada kasih agape, philia, eros, storge. Dan kasih yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu adalah kasih agape, kasih ilahi, kasih tanpa syarat. Dan itu adalah kasih yang sempurna dalam kehidupan. Dan kasihnya itu sudah dibuktikan dalam kehidupan. Bukan hanya omong kosong, tidak. Tapi dia sudah nyata, buktikan buat saya dan saudara. Kita patut bersyukur dengan semua kebaikan dan kasih yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.